Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,70% ke angka 6.688. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham saat ini mencoba untuk break resisten kuatnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor emas yang hari ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisa ini di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Hari ini saham-saham di sektor emas rata-rata bergerak naik dan ada beberapa yang naik lumayan tinggi. Dan jika kita lihat pemberitaan pagi tadi jam 8 pagi tertulis bahwa harga emas masih bertahan di atas harga 1.900 US dollar. Dan jika kita lihat live-nya saat ini bisa kita lihat emas memang terlihat turun 0,10% ke angka 1919, tapi bisa kita lihat secara grafik satu minggu harganya terus bergerak naik. Jadi saat ini ada potensi untuk naik menuju angka 2000. Jadi saat ini harga emas kembali mulai bergerak naik, mungkin karena ketakutan resesi dan sebagainya. Dan harga saham-saham yang ada di sektor emas juga saat ini trennya mulai bergerak tren. Yang pertama bisa coba kita bahas MDKA hari ini naik 2% lebih ke harga 4.600. Jadi MDKA selain ada hubungannya dengan emas, saat ini juga mulai fokus ke nikel. Jadi saat ini ada dua sentimen positif di nikel dan emas untuk MDKA. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat MDKA berhasil naik di atas resisten di 4.500. Jika kita perhatikan beberapa kali sebelumnya mencoba untuk break resisten ini, MDKA masih gagal break. Tapi saat ini sudah berhasil naik sehingga secara tren MDKA ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan untuk MDKA bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi asing, bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi saham MDKA. Jadi hampir 1-2 minggu terakhir ini asing terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, MDKA saya lihat secara tren masih bagus trennya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50-150, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk target terdekat 1 minggu ini saya lihat masih ada potensi untuk menuju 4.800. Jadi masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini. Apalagi terlihat masih terus ada akumulasi. Tapi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham MDKA, masih bisa pantau dan sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 4.500. Jadi tunggu MDKA turun mengetes harga 4.500 kembali. Apabila MDKA masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang saya coba analisa saham Antam yang bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 2.180. Jadi Antam juga ada produksi emas, tapi juga fokus ke sektor nikel. Jadi hampir mirip dengan MDKA dan bisa kita lihat untuk Antam saat ini masih mencoba untuk break resisten di 2200. Jadi saat ini Antam sudah naik mencapai target analisa di resisten ini. Memang belum terkonfirmasi break tapi juga belum terkonfirmasi gagal break resisten. Jadi saat ini masih mencoba untuk break. Jadi masih bisa di hold dan masih bisa dipantau. Dan untuk tren juga bisa kita lihat Antam untuk tren jangka pendek sudah mulai uptrend. Apabila berhasil break ada potensi lanjut uptrend menuju harga 2.350 sampai 2.400. Dan resisten di harga 2.200 akan berubah menjadi supportnya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan untuk Antam juga bisa kita lihat di sini. Kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama masih terus masuk akumulasi saham Antam. Jadi Antam juga masih menarik untuk dipantau, tapi tetap harus hati-hati karena ini resisten kuat. Apabila ternyata gagal break, masih ada potensi Antam saya lihat untuk sideways kembali dan turun menuju harga 2100. Jadi teman-teman bisa hold selama Antam masih kuat berada di atas garis EMA 150 atau take profit dulu apabila ternyata Antam gagal break harga 2200. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2100 untuk re-entry kembali. Tapi secara tren Antam saat ini masih sangat layak untuk di hold. Secara tren masih oke karena berada di atas garis EMA 50-150 dan terlihat masih terus ada akumulasi.
Sekarang kita coba analisa saham Harta Dinata. Saham Harta Dinata juga di sektor emas, bisa kita lihat saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi beberapa kali mencoba untuk break, belum berhasil break. Saat ini sudah berhasil break dan naik 4% lebih ke harga 216. Tapi untuk saham ini harus hati-hati, menurut saya pergerakannya juga lumayan liar. Bisa kita lihat secara candle pun kebanyakan shadow ke atas dan ke bawah yang lumayan panjang. Jadi apabila teman-teman entry saham ini, menurut saya harus hati-hati. Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing melakukan distribusi, tapi asing jarang transaksi di saham ini. Kayak itu saya bilang hati-hati karena pergerakan saham ini sangat liar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham Harta Dinata masih ada potensi untuk naik mengetes harga 220. Dan bisa kita lihat resisten ini sangat kuat, sehingga pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata saham ini gagal break harga 220. Pertama, kenaikan hari ini 4% lebih malah ada distribusi besar. Jadi takutnya kenaikan ini hanya untuk mengikuti atau euforia untuk menarik return masuk di harga atas. Jadi jangan sampai teman-teman entry di sekitar resisten dan malah dibuat turun kembali. Karena sebelumnya juga sama, bisa kita lihat di sini pada berada di bawah garis EMA 50 150, ditarik ke atas ke 220. Setelah itu ternyata kembali turun ke bawah garis EMA 50 150. Jadi kembali di sekitar harga 200. Jadi saham Harta Dinata harus hati-hati walaupun saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break ke resisten 220. Berikutnya saya akan analisa saham BRMS yang hari ini juga naik sangat tinggi, hampir 20% ke harga 187. Jadi grup Bakri ini, sambil grup Bakri ini setelah masuknya grup Salim, saya lihat pergerakannya memang tidak seliar sebelumnya. Tapi saat ini jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini membuat BRMS mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Tapi ingat walaupun hari ini naik lumayan tinggi, ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 183 dan garis EMA 50 di harga 170 belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil break, BRMS ada potensi untuk mulai bergerak trend. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat asing juga terus masuk akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini, tapi untuk data broker summary terlihat ini distribusi. Jadi ingat, walaupun hari ini naik lumayan tinggi dan asing masuk, tapi ini terlihat ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Coba kita lihat di data ini supaya teman-teman bisa lihat. Ini ada distribusi besar. Jadi dari data yang kita dapat, BRMS apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus hati-hati apabila ternyata minggu ini BRMS mencoba untuk naik mengetes harga 200 masih gagal break, ada potensi saya lihat BRMS untuk kembali turun menuju harga 170. Jadi masih ada potensi turun mengetes garis EMA 50. Apabila masih kuat di atas garis EMA 50, minimal trennya akan mulai membaik. Tapi hati-hati apabila ternyata BRMS turun mengetes harga 170 dan malah turun di bawah garis EMA 50, berarti ada potensi untuk bergerak downtrend kembali. PSAB juga bisa kita lihat sama pergerakan saham ini juga menurut saya sangat liar, tidak terlalu liquid. Bisa kita lihat volume transaksi biasanya kecil, satu minggu terakhir memang mulai terlihat ada volume transaksi dan kenaikan hari ini 15% lebih dan malah sempat naik mengetes harga 155 dan 150 yang merupakan resisten dari saham ini. Secara tren memang sudah mulai oke, karena saat ini sudah mulai uptrend karena berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Garis MACD pun sama, saat ini sudah terus bergerak naik. Dan dari data broker summary terlihat pada kenaikan 15% lebih ini terlihat hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat PSAB juga masih ada potensi minggu ini untuk naik kembali mencoba break resisten di 150 sampai 155. Karena dalam 1-2 hari terakhir ini sudah naik lumayan tinggi dan apabila kita lihat dari sebelumnya di sekitar harga 105
Saat ini sudah hampir mendekati 150, kenaikannya sudah sangat tinggi. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, walaupun masih ada potensi untuk naik, saran saya jangan kejar di harga sekarang. Karena saya lihat masih ada potensi untuk dibuat turun ke garis EMA 150. Karena sudah naik lumayan tinggi 1 minggu terakhir ini. Apalagi candle hari ini menurut saya masih kurang bagus walaupun naik 15%. Karena ada shadow ke atas yang sangat panjang. Jadi sebaiknya jangan kejar di harga atas. Dan untuk teman-teman yang sudah beri di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata PSAB masih gagal break resisten di 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.